Halo Sobat Kasih Fakta, di balik setiap peristiwa, selalu ada fakta tersembunyi yang mengubah cara kita memandang dunia. Kamu pasti nggak nyangka, kalau di tengah perang Gaza yang penuh tragedi, Israel justru mempercepat pembangunan ribuan pemukiman baru di tepi barat. Bayangin deh, ketika dunia sibuk menghitung korban yang sudah menembus 66.000 jiwa, ada agenda lain yang jalan senyap, tapi dampaknya bisa mengubah peta politik Palestina selamanya. Pernah kepikiran nggak sih bagaimana satu kebijakan bisa dijalankan beriringan dengan perang besar, seakan menciptakan dua front yang sama-sama menentukan masa depan Palestina? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Perang yang berkecamuk di jalur Gaza membuat perhatian dunia terfokus pada serangan udara, darat, dan dampak kemanusiaan yang terus memburuk. Namun di balik itu, ada langkah lain yang berjalan senyap, namun tidak kalah penting. Di tepi barat, otoritas Israel justru mempercepat kebijakan pemukiman dan pengaturan administratif yang semakin memperkuat cengkraman mereka di wilayah pendudukan. Langkah ini memunculkan kekhawatiran baru karena berpotensi mengubah lanskap politik dan geografis Palestina secara permanen. Laporan dari lembaga pemantau Peace Now menyebutkan bahwa sejak awal tahun 2025 hingga pertengahan Maret, pemerintah Israel telah menyetujui pembangunan lebih dari 10.000 unit pemukiman baru. Angka ini jauh melebihi persetujuan yang dikeluarkan sepanjang tahun sebelumnya. Rinciannya, proyek pembangunan tersebar di berbagai titik strategis, termasuk kawasan dekat Ramallah, Bethlehem, hingga wilayah yang berbatasan langsung dengan Yerusalem Timur. Semua lokasi itu selama ini dikenal sebagai jantung dari pergerakan masyarakat Palestina. Selain membangun pemukiman baru, otoritas Israel juga mempercepat legalisasi pos-pos pemukiman liar yang sebelumnya dianggap tidak sah, baik oleh hukum internasional maupun hukum internal Israel sendiri. Proses legalisasi ini dilakukan dengan cepat melalui keputusan kabinet dan dukungan penuh dari Kementerian Pertahanan Israel. Menteri Pertahanan menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi memperkuat kontrol Israel atas Yudea dan Samaria, istilah yang digunakan Israel untuk menyebut wilayah tepi barat. Pada bulan Mei 2025, media lokal Israel melaporkan adanya keputusan diam-diam kabinet untuk menyetujui pembangunan 22 pemukiman baru. Di antara yang paling disorot adalah proyek perluasan di sekitar Yerusalem Timur yang dianggap sangat sensitif. Keputusan ini segera memicu kecaman keras dari otoritas Palestina. Mereka menyebut langkah Israel sebagai eskalasi berbahaya yang berpotensi menghancurkan peluang perdamaian di masa depan. Bagi pihak Palestina, pembangunan pemukiman dan perubahan administratif ini jelas bertentangan dengan hukum internasional, khususnya resolusi PBB yang menegaskan larangan pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan. Namun meski menuai kecaman, langkah Israel terus berjalan. Pemerintah mengklaim bahwa pembangunan tersebut sah secara hukum nasional dan perlu untuk menjamin keamanan warganya. Alasan ini sering dipakai untuk merespons kritik internasional. Tetapi bagi pengamat independen, kebijakan pemukiman justru menjadi instrumen politik jangka panjang. Dengan menanamkan fakta di lapangan, Israel menciptakan kondisi yang sulit dibalik dalam setiap proses negosiasi. Artinya, semakin banyak pemukiman yang dibangun, semakin kecil kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang terhubung secara geografis. Laporan investigatif dari media internasional menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar proyek pembangunan rumah. Di baliknya, terdapat penataan administratif yang sistematis. Beberapa contoh diantaranya adalah pengalihan status tanah Palestina menjadi kawasan negara Israel, pembentukan dewan lokal baru di area pemukiman, serta integrasi infrastruktur seperti jalan, listrik, dan layanan kesehatan langsung ke jaringan nasional Israel. Langkah ini menunjukkan bahwa tujuan utama bukan hanya menempatkan warga Israel di tepi barat, tetapi juga memastikan wilayah itu sepenuhnya berfungsi sebagai bagian dari negara Israel. Sementara itu, kondisi di lapangan menunjukkan meningkatnya ketegangan. Warga Palestina melaporkan adanya pembatasan akses jalan, penutupan lahan pertanian, serta penghancuran rumah yang dianggap tidak berizin. Peristiwa-peristiwa ini memicu bentrokan lokal, baik antara warga Palestina dengan tentara Israel, maupun dengan kelompok pemukim yang semakin agresif. Di banyak desa, situasi menjadi genting karena akses ekonomi dan sosial masyarakat semakin terkunci. Namun meski tekanan internasional sejauh ini belum berhasil membendung kebijakan Israel, Uni Eropa, PBB, dan sejumlah negara Arab sudah mengeluarkan pernyataan kecaman, namun sifatnya masih sebatas retorika politik. Sanksi nyata terhadap Israel jarang diperlakukan.
Dan inilah yang membuat kebijakan pemukiman terus melaju tanpa hambatan berarti. Dalam perspektif politik domestik Israel, kebijakan ini bahkan mendapat dukungan dari kelompok sayap kanan yang melihat pemukiman sebagai kunci dari identitas nasional. Secara geopolitik, langkah ini menandai pergeseran penting. Fokus internasional yang terpusat pada perang di Gaza memberi ruang bagi Israel untuk mempercepat proses penataan di tepi barat. Dengan dunia disibukkan oleh angka korban dan upaya gencatan senjata di Gaza, kebijakan administratif di wilayah pendudukan berjalan lebih cepat dan relatif sepi sorotan. Kondisi inilah yang membuat banyak pengamat menyebut bahwa Israel tengah menciptakan realitas ganda, perang di satu sisi dan konsolidasi wilayah di sisi lain. Ketika dunia internasional berfokus pada diplomasi dan perdebatan di forum-forum resmi, angka korban di jalur Gaza terus bertambah dengan cepat. Data resmi dari Kementerian Kesehatan Gaza mencatat jumlah kematian telah menembus 66.000 jiwa. Angka ini tidak hanya mewakili statistik, tetapi menggambarkan besarnya penderitaan manusia di wilayah yang terkepung. Laporan dari Kantor Berita Internasional menyebutkan bahwa angka tersebut mencakup korban akibat serangan udara, artileri, dan operasi darat yang dilakukan Israel sejak awal perang. Ratusan di antaranya adalah anak-anak dan perempuan, sementara ribuan lainnya masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan yang hancur. Kondisi infrastruktur yang lumpuh membuat proses evakuasi sulit dilakukan. Organisasi kemanusiaan mengingatkan bahwa angka resmi kemungkinan belum menggambarkan keseluruhan realitas. Analisis akademik yang dipublikasikan dalam jurnal internasional seperti The Lancet menegaskan adanya potensi undercount atau pencatatan yang lebih rendah dari kenyataan di lapangan. Dalam banyak kasus, korban tidak sempat dibawa ke rumah sakit dan langsung dimakamkan oleh keluarga setempat tanpa tercatat dalam data resmi. Situasi di rumah sakit Gaza memperkuat gambaran krisis. Beberapa fasilitas medis yang masih berfungsi dilaporkan kewalahan menampung pasien. Ruang darurat penuh sesak, peralatan medis rusak, obat-obatan habis, dan tenaga kesehatan bekerja tanpa henti dalam kondisi minim perlindungan. Banyak pasien terluka terpaksa dirawat di lantai, bahkan sebagian meninggal karena tidak mendapat penanganan tepat waktu. Selain itu, blokade yang terus berlangsung membuat akses bantuan internasional tersendat. Pengiriman pasokan medis, bahan bakar, dan makanan kerap tertahan berhari-hari di perbatasan. Hal ini memperburuk situasi karena rumah sakit sangat bergantung pada generator listrik, sementara persediaan bahan bakar semakin menipis. Laporan terbaru menunjukkan sejumlah rumah sakit harus mematikan sebagian unit perawatan intensif demi menghemat energi. Di sisi lain, ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal akibat serangan yang meratakan permukiman. Kamp pengungsian sementara bermunculan di berbagai titik, namun fasilitasnya jauh dari memadai. Warga harus berbagi tenda darurat, sanitasi buruk, dan akses air bersih terbatas. Kondisi ini meningkatkan resiko penyakit menular yang bisa memperburuk angka kematian. Trauma psikologis juga menjadi catatan penting. Anak-anak yang selamat dari serangan banyak mengalami gangguan mental seperti ketakutan berlebihan, mimpi buruk, dan kehilangan motivasi untuk bersekolah. Organisasi internasional menyebut bahwa satu generasi di Gaza terancam tumbuh dalam kondisi yang tidak normal, tanpa rasa aman, dan dengan luka batin yang sulit dipulihkan. Meski angka korban sudah mencapai puluhan ribu, perang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Upaya gencatan senjata kerap gagal karena tidak adanya kesepakatan politik. Di tengah kebuntuan diplomasi, korban sipil terus berjatuhan. Para analis menyebut bahwa semakin lama konflik berlangsung, semakin besar potensi angka kematian yang sebenarnya jauh melebihi catatan resmi. Bagi masyarakat internasional, data 66.000 korban meninggal menjadi pengingat keras tentang besarnya tragedi kemanusiaan yang sedang terjadi. Namun, bagi warga Gaza sendiri, angka itu hanyalah permukaan dari penderitaan nyata yang mereka alami setiap hari. Di jalan-jalan yang hancur, rumah sakit yang kewalahan, dan kuburan baru yang terus digali di tengah reruntuhan kota. Perang di jalur Gaza dan percepatan pemukiman di tepi barat bukanlah dua hal yang berdiri sendiri. Keduanya saling terkait, membentuk dinamika ganda yang kini menjadi strategi Israel di tengah situasi perang.
Sementara Gaza terus dilanda serangan yang menimbulkan korban puluhan ribu jiwa, di tepi barat kebijakan administratif dan pemukiman baru dijalankan secara intensif, seolah dunia tidak mampu menaruh perhatian kedua front sekaligus. Para pengamat menilai bahwa strategi ini menciptakan fakta baru di lapangan. Dengan memperkuat pemukiman di tepi barat, Israel membangun realitas politik yang sulit dibalik di masa depan. Sementara itu, Perang Gaza menyita energi diplomasi internasional sehingga isu pemukiman mendapat ruang untuk berjalan dengan lebih leluasa. Bagi otoritas Israel, konsolidasi wilayah di tepi barat dapat meningkatkan posisi tawar ketika suatu hari negosiasi pasca perang kembali digelar. Langkah pemukiman baru dan legalisasi pos-pos lama juga memberi dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari warga Palestina. Jalan-jalan yang dulunya terbuka kini dibatasi, akses ke lahan pertanian makin terhalang, dan ruang gerak sosial semakin sempit. Warga Palestina di banyak desa melaporkan meningkatnya bentrokan dengan kelompok pemukim yang merasa dilindungi aparat keamanan. Situasi ini memicu kekhawatiran akan munculnya eskalasi lokal yang dapat menambah kompleksitas konflik di luar Gaza. Tekanan internasional sejauh ini memang ada, namun sifatnya terbatas. PBB, Uni Eropa, dan sejumlah negara Arab sudah menyuarakan kecaman keras terhadap ekspansi pemukiman. Namun tanpa instrumen sanksi nyata, kebijakan Israel terus berlanjut. Dalam politik domestik Israel, kelompok sayap kanan bahkan semakin kuat karena melihat pemukiman sebagai simbol kekuasaan dan identitas nasional. Dukungan internal ini membuat pemerintah merasa leluasa mempercepat agenda mereka. Dari sisi diplomasi, perkembangan ini memperumit posisi Palestina. Otoritas Palestina di Ramallah kehilangan daya tawar karena wilayah yang mereka klaim semakin terfragmentasi oleh pemukiman baru. Sementara di Gaza, kelompok bersenjata berfokus pada pertempuran dengan Israel dan tidak memiliki kapasitas untuk merespons kebijakan administratif di tepi barat. Akibatnya, perjuangan rakyat Palestina terpecah dalam dua front dengan tekanan yang berbeda namun sama-sama berat. Di lapangan, lembaga kemanusiaan menggambarkan situasi sebagai krisis menyeluruh. Di Gaza, puluhan ribu korban jiwa dan kehancuran infrastruktur menjadi pusat perhatian. Di tepi barat, pemukiman baru, penghancuran rumah, dan penyitaan tanah membuat banyak keluarga Palestina kehilangan masa depan. Kombinasi dua dinamika ini menimbulkan kondisi yang digambarkan para pengamat sebagai penyempitan ruang hidup bagi masyarakat Palestina, baik secara fisik maupun politik. Para analis internasional menekankan bahwa Perang Gaza dan kebijakan pemukiman di tepi barat pada akhirnya saling melengkapi. Satu sisi melemahkan kapasitas penduduk dengan serangan militer, sisi lain memperkuat klaim administratif melalui pembangunan pemukiman. Pola inilah yang membuat konflik semakin sulit diurai karena berlangsung dalam dua jalur berbeda tetapi saling menopang. Dengan dua front yang berjalan bersamaan, dunia menghadapi tantangan besar. Perhatian global yang terpecah membuat salah satu isu beresiko luput dari pengawasan. Sementara itu, masyarakat Palestina menghadapi kenyataan bahwa penderitaan mereka tidak hanya datang dari serangan di Gaza, tetapi juga dari konsolidasi kekuasaan di tepi barat yang berjalan tanpa henti. Konflik yang terus berlangsung di jalur Gaza dan tepi barat memperlihatkan betapa rumitnya dinamika politik, militer, dan kemanusiaan di tanah Palestina. Di satu sisi, angka korban yang menembus puluhan ribu jiwa mengguncang hati nurani dunia. Di sisi lain, kebijakan pemukiman yang dipercepat semakin mempersempit ruang hidup masyarakat Palestina. Dua realitas ini berjalan bersamaan, meninggalkan jejak yang sulit dihapus dalam sejarah modern Timur Tengah. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.